Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center, Radio Islamic Center dan channel YouTube Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kita dalam acara Muzakarah Fikih bersama guru kita Ustadz Mudassir Rahman Hafizahullah Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan kembali membahas persoalan-persoalan syariat Islam, khususnya dalam tinjauan fikih Islam, yang mana kita masih di bab-bab awal, yaitu bab-bab tentang bersuci. Yang sudah kita bahas adalah bab wudu, bab membersihkan najis, sampai bab mandi, baik itu mandi wajib. Nah, pada kesempatan ini kita rencananya akan membahas tentang mandi sunnah. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang waktu, tidak berpanjang kata, waktu kita sudah memasuki hampir pukul 12, maka kami langsung berikan waktu kepada guru kita Ustadz Mudassir Rahman Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di program acara Muzakarah Fikih. Yang mudah-mudahan acara ini menambahkan ilmu pengetahuan agama kita, dan mudah-mudahan kita menjadi faham dalam agama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita iman dan Islam yang kuat. Salawat dan salam senantiasa tercurah banyak kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya dari dahulu sekarang hingga yaumil kiamah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang mandi-mandi sunat, mandi-mandi yang disunatkan. Nah, mandi itu hukum asalnya adalah mubah, arti berpahala kada, berdosa kada juga. Mau mandi silahkan, mau kada silahkan. Tetapi ada di satu kondisi dan situasi di mana mandi itu menjadi wajib, dan kadang mandi itu juga jadi sunat. Nah, pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang mandi wajib. Nah, tentu ada yang mewajibkan. Nah, sebab itulah misalnya keluar mani atau hubungan laki bini atau datang bulan dan lain sebagainya. Maka dengan sebab-sebab itu seseorang diwajibkan mandi. Nah, ada kalanya mandi itu menjadi sunat. Nah, artinya dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Mandi-mandi yang disunatkan itu jumlahnya sangat banyak. Di antaranya adalah mandi Jumat, yaitu guslul Jumat. Nah, ini hukumnya sunat. Man ata minkumul jum'ah
falyagtasil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa yang daripada kalian mendatangi sembahyang Jumat, maka hendaklah mandi. Di hadis lain juga disebutkan, Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu hukumnya wajib atas tiap-tiap orang yang dewasa. Nah, tapi ulama Syafi'iyah mentakwil makna wajib ini menjadi muakkad, menjadi sunat muakkad. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang hendak menghadiri sembahyang Jumat, sekalipun sembahyang Jumat itu tidak diwajibkan kepadanya. Misalnya anak-anak yang belum balik, sembahyang Jumat belum wajib. Tapi ketika dia hendak sembahyang Jumat, disunnahkan mandi. Disunahkan mandi. Jadi disunatkan bagi orang yang ingin menghadiri sembahyang Jumat, laki-laki dewasa atau laki-laki yang belum balik atau perempuan yang ingin ikut sembahyang Jumat juga disunatkan mandi Jumat. Kapan disunatkannya? Disunatkannya tuh sejak masuknya waktu subuh sampai dilaksanakannya sembahyang Jumat. Jadi rentan waktunya itu panjang, mulai subuh sampai dilaksanakannya sembahyang Jumat. Tetapi yang afdalnya itu adalah dikerjakan ketika hendak berangkat menuju masjid untuk sembahyang Jumat. Nah, ini kenapa diletakkan nomor 1? Karena mandi sunat Jumat ini ada yang berpendapat wajib. Nah, tapi jumhur ulama mengatakan adalah hukumnya sunat. Nah, artinya apa? Usahakan jangan sampai kita berjumat kada mandi. Nah, kan? Karena kita menghadiri tempat yang mulia, menghormati tempat yang mulia. Yang di situ berkumpul banyak manusia, banyak orang Islam. Nah, di antara hikmahnya apa? Menghilangkan bau badan kita. Nah, apabila hilang bau badan, insya Allah orang di sekitar kita kada terganggu. Tapi misalnya kalau kita kada mandi, nah, berbau awak, tulak ke masjid, nah kasihan nang di samping kebauan. Nah, itu mengganggu orang nang kehusuan orang nang sembahyang Jumat, orang nang i'tikaf di masjid. Dan kita kada hormat lawan orang Islam nang sembahyang di masjid. Nah, adapun niatnya nawaitul ghusla li huduril jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Sahjaku mandi untuk menghadiri Jumat sunat karena Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi untuk membedakan mana mandi yang mubah, mana mandi yang wajib, dan manusia itu adalah niat. Nah, nawaitul ghusla li huduril jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Sahjaku mandi untuk menghadiri sembahyang Jumat karena Allah Ta'ala. Nah, misalnya yang kada berniat, maka tidak dihitung mandi sunat. Ya mandi biasa aja, kada dapat pahala. Nah, itu. Jadi mandi Jumat itu adalah hukumnya sunat. Nang afdalnya adalah dilaksanakan, dikerjakan ketika hendak berangkat ke masjid untuk sembahyang Jumat. Kemudian lagi mandi sunat yang kedua yaitu adalah mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Nah, rawahu Ibnu Majah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau selalu mandi pada hari Idul Fitri dan raya Idul Adha. Nah, ini gawean Nabi. Bila hari raya sidin mandi, Idul Fitri atau Idul Adha. Dan bukan Nabi aja, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu an, Abdullah bin Umar juga sidin mengamalkan mandi hari raya karena hukumnya sunat. Bagi siapa? Bagi semua orang Islam, laki-laki wabinian, nang tuha, nang dewasa, nang balik atau nang belum balik, disunatkan pada hari itu mandi. Sekalipun perempuan itu datang bulan, tetap disunahkan dia itu mandi. Mandi hari raya Idul Fitri atau hari Idul Adha. Nah, itu kadang kan biasanya kayak ini, kita lagi halus ya kalah, lagi kekanakan.
Wilayah raya itu dimandiakan oleh mama kita, oleh abah kita. Nah, karena memang hukumnya sunat. Nah, sejak kapan? Mulai tengah malam. Mulai tengah malam, mulai sunatnya sampai tenggelam matahari waktu maghrib. Jadi panjang waktunya. Jadi mulai tengah malam itu sudah sunat mandi. Sampai tenggelam matahari waktu maghrib. Nang afdalnya tetap adalah ketika hendak berangkat sembahyang Aid. Karena di situ berkumpul orang banyak. Nah, ini orang berkumpul banyak, usahakan kita jangan sampai berbau. Ya kan? Nah, itu agama mengatur ta'ala. Sunat hukumnya. Jadi sunat hukumnya tak lakian binian, nang balik, nang kada balik, nang suci atau kada suci disunatkan pada hari itu mandian. Tentu dengan niat juga. Nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku mandi karena hari raya Idul Fitri, karena sunat karena Allah Ta'ala. Nawaitul ghusla liyaumi Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Adapun tata caranya sama kayak biasa juga. Yang membedakan itu adalah niatnya. Nah, bisa dengan 3-3. Kepala 3 kali, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali, bisa juga. Nah, gitu. Jadi ini adalah amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan daripada sahabat. Nabi menggawi, sahabat menggawi. Nah, itu ulama menyatakan hukumnya sunat. Kemudian lagi mandi sunat yang selanjutnya adalah al-istisqa, yaitu minta hujan. Nah, waktunya ketika kita hendak sembahyang bagi orang yang sendirian. Jadi kalau kita hendak sembahyang minta hujan, sembahyang sunat istisqa, sebelumnya itu disunatkan mandi. Atau ketika kita hendak berangkat menghadiri sembahyang sunat istisqa berjamaah, sunat mandi. Karena berkumpul orang banyak, jangan sampai kita kada mandi. Itu supaya berhasil kita, supaya jangan sampai ketika kita berkumpul orang banyak, kemudian awak kita berbau, lalu menimbulkan peluang untuk orang lain menggibah kita. Nah, di situ inilah hikmahnya kenapa mandi itu ada yang sunat. Yaitu ketika kita berkumpul-kumpul orang banyak. Lalu misalnya kita berkumpul orang banyak di masjid atau di majelis ta'lim atau di majelis maulid, awak kita bau, lalu orang menyambati kita. Ya jangan salahkan orang. Kenapa kita kadang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW? Nah, ya kalau itu istisqa, mandi sunat istisqa disunatakan. Kemudian lagi disunatkan mandi gerhana bulan dan gerhana matahari. Waktunya adalah ketika bulan atau matahari itu sudah mulai berubah warnanya. Sudah mulai gerhana. Sudah mulai gerhana sampai selesai dikerjakan sembahyang sunat gerhana. Jadi sebelum sembahyang sunat gerhana yang 2 rakaat itu, yang 4 kali ruku itu sunat mandi dulu. Nawaitul ghusla. Lil kusufi misalnya atau lil khusufi sunatan lillahi ta'ala. Saja kau mandi sunat, ya kah? Karena gerhana, karena Allah Ta'ala. Selanjutnya lagi yang disunatkan mandi yaitu ghuslu min ghuslil mayit. Mandi setelah memandikan mayit. Nah, sesudah memandikan mayit itu disunatkan pemandiannya itu mandi. Sekalipun mayitnya itu orang kafir. Ya kah? Sekalipun mayitnya itu orang kafir. Artinya apa? Artinya boleh memandikan mayit non muslim. Boleh hukumnya. Nah, setelah itu disunatkan mandi. Nah, berdasarkan hadis man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang telah selesai memandikan orang mati, maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan siapa yang memikul orang mati, maka hendaklah dia berwudu. Jadi sunat hukumnya imbah untuk memandikan mayit, mandi setelahnya. Karena menyentuh orang mati itu menyebabkan badan kita lemah. Nah, lemah, hilang kekuatan. Nah, kemudian mandi itu hikmahnya adalah untuk
mengembalikan kekuatan tubuh kita. Kekuatan tubuh kita. Sunat hukumnya tak. Sekalipun pemandiannya itu datang bulan. Ya kan kalau lakian memandikan lakian, kalau babinian memandikan babinian nih datang bulan, tetapnya disunatkan mandi setelah memandikan mayit. Kemudian lagi disunatkan mandi itu bagi orang yang sudah masuk Islam. Orang kafir idza aslama. Orang kafir yang apabila yang masuk Islam, sunat mandi. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelahnya disunatkannya itu mandi. Selama apabila inya kada junub selama masa kafirnya. Apabilanya junub atau berhadas besar selama kekafirannya, maka mandinya mandi wajib. Ya kah, ada orang umur 20 tahun masuk Islam, ya kah? Nah, setelahnya masuk Islam itu wajibnya mandi. Karena selama inya balik sampai umur 20 tahun itu pernah keluar mani atau pernah berhubungan intim atau pernah keluar utang bulan, pernah junub lah. Maka ketikanya masuk Islam diwajibkan mandi dan sunat juga mandi. Jadi dua mandinya. Ya walaupun mandinya sekali tapi niatnya dua. Nah, niatnya pertama adalah mandi wajib karenanya pernah junub. Yang kedua adalah niat sunat karenanya masuk Islam. Karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabat namanya Qais bin Asim, Thumamah bin Athal, ketika keduanya ini masuk Islam disuruh Nabi mandi. Karena Nabi tahu bahwa keduanya ini pernah junub di masa kekafirannya. Nah, adapun sahabat yang lain kada disuruh Nabi mandi. Kenapa? Karena ujar Imam Syafi'i sudah maklum aja bila orang masuk Islam tuh mandi. Ya kah? Nah, bukan itu aja. Di dalam pembahasan ini, seandainya ada orang masuk Islam, hendak masuk Islam nih lawan kita, maka langsung wajib islamakan situ sini. Aku nah jangan masuk Islam. Jangan kita tunda. Hadanglah jarak aku ambil kopiah dulu ya. Nah jangan kada boleh tak. Langsung situ sini sahadatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ya kah? Selesai. Nah, masalah selanjutnya bisa enak dibawa ke masjid kah? Enak dibawa ke majelis taklim siapakah? Nah, jangan ditunda. Nah, ini ujar ulama. Nah, ini kena bisa menyebabkan kita murtad jadinya. Karena kita redho beberapa saat kekafirannya. Ya, jadi bila orang masuk Islam tuh situs ini diislamakan. Nah, ini penting ulun utarakan. Nah, selain daripada itu juga selain disunatkan mandi, apa kalau orang masuk Islam itu disunatkan mencukur semua bulu yang ada di tubuhnya, menggundul kepala, mencukur kumis, mencukur bulu ketiak dan mencukur bulu yang ada di kemaluan. Itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat kecuali jenggot. Nah, jenggot jangan. Ya, disayangi. Itu sunat tak begundul tak masuk Islam, syahadat. Nah, banyak. Nah, kemudian lagi disunatkan wal majnunu idza afaqa, orang gila atau orang yang pingsan ketikanya siuman, ketikanya sembuh. Jadi orang gila atau orang yang pingsan ketikanya siuman, ketika sembuh disunatkan mandi. Mandi mbahnya tak. Nang ujar Imam Syafi'i apa? Majunna insanun illa wa anzala. Ya kah, tidaklah gila oleh manusia kecuali biasanya keluar mani. Ya kah, kalau yakin waktu gilanya itu keluar mani, maka mandinya mandi junub. Mandi junub dan mandi sunat sembuh. Ya kah, dua niatnya. Mandi junub itu kalau yakin keluar mani. Tapi ujar Imam Syafi'i memang kebanyakannya orang gila itu keluar mani selama gilanya itu. Ya, selama gilanya itu. Makanya disunatakan mandi. Tapi kalau yakin keluar mani bukan sunat lagi, menjadi wajib jadinya. Nah, sembuh misalnya gilaan lah, di rumah sakit gila, rumah sakit jiwa telah sembuh, ya, mandiannya sunat mandi. Kemudian lagi disunatkan. Nah, banyak sunat mandi ini. Kata ulama itu sampai 30
37 37-an. Disunatkan lagi al-ghuslu indal ihram, mandi ketika hendak ihram. Nah, hendak ihram. Ihram haji atau ihram umroh. Nah, ketika hendak itu disunatkan mandi. Nah, mudah-mudahan kita kawal ke sana. Kemudian lagi disunatkan mandi ketika hendak dukhuli Makkah, ketika hendak memasuki kota Makkah. Nah, ini memuliakan daripada kota Makkah. Pun demikian ketika kita hendak masuk kota Madinah, disunahkan juga mandi. Nawaitul ghusla di dukhuli Makkah atau di dukhuli Madinah sunnatan lillahi ta'ala. Sejak aku mandi karena memasuki kota Makkah, sunat karena Allah Ta'ala. Sunat juga mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, di situ berkumpul manusia seluruh dunia. Ya, nang bahaji telah kumpul mandi ta sunat mandinya situ. Dan disunatkan lagi apa? Mandi ketika hendak melontar jumroh. Nah, sunat juga lagi. Ini kada ulun memperpanjang penjelasannya kenapa belum bahaji lagi. Jadi kada kau membayangkan kayak apa di sana, ya kah? Cuman kayak itu tah. Bila hendak jumroh, anak melempar jumroh yang 3 itu disunatkan tah mandi sebelumnya. Dan disunatkan juga tawaf. Ketika hendak tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, ya kah? Tahu aja Bang, cuman belum kesana juga lagi kita. Disunatkan mandi sebelumnya. Ya kah? Disunatkan mandi. Nah, selain daripada itu banyak lagi sunnah mandi. Di antaranya apa? Ketika selesai hijamah itu bekam kah? Nah, bekam. Selesai bekam disunahkan mandi. Tentu berniat juga. Nawaitul ghusla sunnah kah? Nawaitul sunnatal ghusli kah? Lillahi ta'ala. Tentu bebekam disunatakan mandi supaya menyegarkan kembali tubuh kita. Kemudian lagi disunatkan apa? Setiap malam di bulan suci Ramadan. Nah, itu juga sunat juga mandi. Malam mandinya. Mulai masuk waktu maghrib sampai sebelum subuh. Itu sunat mandi malam tak? Setiap malam mandi tak? Jadi kalau hendak mandi bulan puasa adalah waktunya malam. Nah, hendak dapat pahala tah. Berniat Bang lah. Niat saya aku mandi sunat karena Allah Ta'ala, ya kan? Dapat pahala. Mandinya dapat pahala, ya kan? Nah, usahakan gawean kita tuh mengkada dapat jadi pahala jadi duit, ya kan? Usahakan telah gawean kita nih mengkada jadi pahala jadi duit atau jadi ilmu bermanfaat. Nah, jadi setiap malam bulan Ramadan disunatkan mandinya waktu malam. Kenapa? Karena waktu siang itu makruh hukumnya mandi. Nah, makruh hukumnya. Kemudian lagi disunatkan apa? Mandi setelah menggundul atau mencukur bulu ari-ari. Nah, itu disunatkan mandi imbahnya. Atau mbah begundul adalah sunat juga mandi. Dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah mandi-mandi nang disunatakan. Nah, mudah-mudahan kita kawam amalkan, ya kah? Sehingga gawean kita itu sama dengan gawean Nabi Muhammad SAW, bukan sekadar apa dapat pahala aja, tapi kita kawam mutabaah dengan Nabi Muhammad, kawam menggawi perintahnya Nabi Muhammad, ya kah? Nah, itu nilainya tah, tujuannya adalah kita kawam supaya tasabuh dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menjalankan sunnah Nabi nang sidin suruh kita mengamalkannya. Ya walaupun kada wajib, ya kah? Walaupun kada wajib, tapi di situ ada banyak hikmahnya telah. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, mungkin ada pertanyaan, Ustaz. Baik pemirsa yang berbahagia, demikian tadi penjelasan dari guru kita Ustadz Mudatsir Rahman. Bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan WA ke nomor yang ada di layar televisi Anda atau melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube TV Islamic Center di Kalimantan Timur. Baik pemirsa, sementara menunggu pertanyaan dari Anda, saya akan bacakan dulu pertanyaan sebagian yang ada di WA saya. Yang pertama,
ini mandi sunat guru ya. Mungkin maksudnya bulan bulan puasa ya, atau seandainya mandi sunat Jumat di siang hari kemudian kemasukan air atau banyu, apakah batal puasanya? Kalau puasa nih berarti. Tadi kan yang afdolnya Malam ya. mandi Jumat itu adalah ketika anak berangkat ke masjid. Nah, berarti sekitar jam 11-an ya, jam 11, jam setengah 12 siang. Tetap sunat ya Kak, karena hari Jumat. Nah, ketika kita mandi kemudian di siang hari bulan Ramadan, kemudian kemasukan banyu, kita lihat mandinya mandi apa dulu. Apabila mandinya itu disyariatkan, wajib kah atau mandi sunat, kemasukan banyu, kada sengaja puasanya kada batal. Kecuali mandinya itu berlebih-lebihan, mandi berkunjung, mandi banyalam misalnya. Nah itu kalau yang masukkan banyu sengaja kada sengaja, ya kah sunat kada sunat, ya kah batal. Tapi kalau mandi biasa, standar biasa lah, mandi biasa aja. Tapi sunat atau mandinya wajib, ketika masukkan banyu kada batal puasanya. Beda kalau mandinya tuh mandi biasa, mandi mubah, mandi biasa. Sengaja kada sengaja, berlebihan kada berlebihan mandinya, ketika masukkan banyu batal puasanya. Nah itulah kenapa mandinya disunatkan malam. Kalau mandi biasa tuh disunatkan malam. Ya kah? Nah jadi batal tak? Lamunnya mandi biasa tadi, kalau mandi sunat kada batal. Jadi bulan Ramadan itu disunatkan mandi itu sebelum subuh lah guru. Sebelum subuh. Sesudah maghrib sebelum subuh. Di siang itu makruh ya. Siang makruh hukumnya. Dikhawatirkan kalau kena kemasukan banyu. Walaupun kada sengaja batal. Nah kecuali mandinya sunat. Kayak tadi mandi Jumat. Atau hendak menghadiri tempat-tempat perkumpulan kebaikan. Oh diundang orang anak ceramah nih lah misalnya. Mandi aja dulu. Mandinya sunat tak? Mandi sunat tak? Misalnya tak masukkan banyu kan apa-apa. Kada batal, yang penting kada sengaja. Yang mau sengaja batal ya lah. Tapi kalau cuma untuk membersihkan tubuh kan guru bisa aja hal-hal yang berlubang tuh dihindari. Misalnya kada usah berbahasa kepala kah, ya kan diusap aja. Iya, diusap aja misalnya, bisa juga diakali kayak itu. Kada usah benyalam ya kan. Kalau benyalam kunyung kemasukan banyu nyata sudah batalnya. Nah ini guru, ini kan kita lagi ini nih Asyura kan. Nah, ini ada mandi sunnahnya juga guru. Nah, dari beberapa kitab fikih lah, mulai I'anah, Bughyah Mu'tasyidin, Kifayatul Akhyar, kitab Yaqutun Nafis sarahnya, itu kada ada dijumpai mandi sunat Asyura atau kada ada. Memang ada hadisnya mandi kita salah yaum Asyura lam yarmat lam yarmat dzalika sanah. Mandi kita salah yaum Asyura, siapa nang mandi hari Asyura, dia niscaya tidak akan sakit pada tahun itu. Hadisnya palsu kata ulama. Jadi kada bisa disandarkan ke Nabi Muhammad SAW. Dan memang kada ada jauh ulama menyatakan mandi hari Asyura itu sunnah. Ya kah? Kada ada. Tapi apa hukumnya mandi hari Asyura? Ya boleh aja. Boleh aja. Kalau bertakun apa hukumnya mandi hari Asyura ya boleh aja. Tapi apakah disunatkan? Kada. Ya kah? Kada sunat hukumnya. Kalau anak mandi ya silakan mandi itu jadi hukumnya mubah. Mutlak aja gitu. Iya mandi biasa aja. Kada boleh dinyatakan mandi sunat. Apalagi misalnya dinyatakan ujar Nabi siapa? Nah, hadisnya palsu. Tambah berdusta gula. Teman kadzaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa nang berdusta atas namaku, siapakan tempatnya di dalam neraka. Jadi jangan membawa nama Nabi. Iya. Kah? Jangan membawa nama Nabi dalam hadis palsu. Jadi kada gampangan masalah hadis itu nyata ulama menyatakan palsu, jangan disampaikan. Tapi kalau hendak mandi, ya mandi itu boleh aja. Tapi kada sunat. Sunat itu ada anunya. Berarti guru kalau pertama haram untuk mengatakan itu hadis Nabi ya kan. Kalau itu sudah dinyatakan palsu. Kedua karena itu tidak ada tuntunannya Nabi, inilah yang disebut bid'ah. Iya, ada. Tapi kalau misalkan nih guru, artinya dari sudut mengada-adakan ibadahnya kada. Tetapi kan kebersihan itu jadi bagian dari iman. Kita dianjurkan berbersih. Nah, ketika mandi itu niatnya untuk melakukan sunnah bersih-bersih, boleh lah di situ. Boleh. Nah, boleh itu ya. Boleh aja. Bukan hari Asyura aja, hari yang lain pun boleh. Asal jangan dihususkan karena menganggap itu disyariatkan, yang kada boleh lah. Iya, jangan. Memang kada disyariatkan mandi pada hari Asyura itu. Tapi kalau anak mandi biasa, ya tentu mandi itu boleh. Ya kan, boleh aja. Nah, kalau ini guru, artinya
kalau kita mandi tapi dikaitkan dengan suatu kejadian kayak tadi kan, dikaitkan dengan asyura misalkan. Tapi kalau hal lain misalkan orang berniat mandi, misalkan ulun nih hendak melamar begawi nih, mandilah di rumah. Lo pada saat berniat mandi itu bukan baca mantra bang lah, tapi berniat ya Allah sambil berdoa mudah-mudahan berkat mandi lebih cantik, lebih menarik bagi bos sehingga diterima begawi. Nah, itu boleh lah gitu. Boleh aja itu, ada Ya masalah kan, itu. tapi jangan dianggap itu mandi sunnah untuk begawi kata-kata Iya, kan. ada. Nah, tapi kalau hanya diniatkan di apa ya, di istilahnya tuh diinginkan lah supaya Iya, diniatakan mudahan wah berhasil. Iya. Supaya dilihat nyaman bunga itu ada masalah, itu doa tuh boleh doa ya. Nah, karena nanti kan banyak orang bisa salah paham, bah ini mandi apa pulang ini, nah kan. Atau orang hendak berkawinan, nah hendak mandi kan dengan niat misalkan baca ini baca itu, tapi bujur-bujur kadang meyakini bahwa ini ajaran Nabi suruh kayak ini kada, tapi ya bukan dianggap itu datang dari Nabi. Ya, tapi memang keinginan kita dengan niat tulus sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan mandi ini misalkan hadirin yang hadir itu melihat kita nyaman, niat boleh adalah. Ya kan ada wilayahnya syariat, ada wilayahnya adat istiadat. Iya. Jadi itu masuk pada wilayah adat, kayak mandi pengantin, mandi betianan misalnya, itu wilayahnya adat, istiadat. Ya boleh-boleh aja, yang penting mandinya jangan ditonton orang banyak. Muka auratnya kan. Kalau itu biar mandi wajib kan gak boleh guru nonton orang banyak. Nonton kasihan ya. Ini ada lagi pertanyaan. Jadi misalkan nih kita kan dapat tugas fardu kifayah mandikan mayat. Ada beberapa mayat, kada cuma satu mayat. Apakah mandi sunnahnya itu mandikan satu mayat, terus kita mandi sunnah, mandikan lagi yang satu, atau bisa aja habis mandikan 5 mayat misalkan atau 6 mayat, baru kita mandi terakhir. Nah jadi kan setelah memandikan mayat itu disunatkan mandi. Pertanyaannya apakah misalnya mayat itu banyak? Ya, berarti banyak juga mandinya lah. Nah jadi dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin wala farqa baina ayyakuna wahidan aw muta'addidan. Kan ada bedanya antara mayat itu satu atau banyak. Jadi mandi tetap sekali aja. Cukup sekali, mohon banyak kasihan juga kita masyakat jadinya, sulit. Nah, cukup sekali aja. Jadi mbah mandi ditulang-tulang mayatnya, mandikan lagi, Jadi itu satu selesai, hanya kita mandi. Ya kah, cukup. Karena kalau mandi terus kita pulang nangalih, masyakat jadinya, sulit. Jadi cukup sekali. Ya baik guru, ini ada pertanyaan lagi. 2 pertanyaan, ini sebenarnya ada satu, cuma tambahin 1 pertanyaan supaya jadi satu rangkaian. Misalkan kita pernah berhadas besar, berarti kan wajib mandi. Lupa mandi, sampai berhadas lagi. Lalu mandi, nah apakah mandi yang pertama dengan yang kedua ini bisa digabung atau dikodok? Itu. Terus yang kedua, kalau kita mandi sunat lupa, apakah habis itu juga bisa dikodok yang sunat ini? Misalnya kita junubnya 100 kali. Ya, mulai isya itulah sampai ke subuh. Keluar mandi taras ta junub itulah. Jam 8 keluar mandi, jam 9, jam 10 keluar mandi. 100 kali itulah junub, tetap wajibnya sekali mandi aja. Jadi sekali mandi itu sudah mengangkatkan hadas nang banyak tadi. Nah, itu jadi cukup mandinya sekali aja. Walaupun janabatnya itu banyak. Misalnya orang datang bulan, begitu di masa datang bulan itu keluar mani. Ya kah? Keluar mani berapa kali tuh seminggu datang bulan, semingguan keluar mani. Itu banyak tuh hadasnya tah. Nah, itu cukup sekali aja mandinya. Kada perlu banyak-banyak. Nah, kedua tadi apa? Ketika kita kelupaan, kada ingat mandi sunat, apakah disunatkan mengkodok? Ya kan, misalnya Jumat tadi, kan Jumat mandi sunat Jumat itu kan ada yang mengatakan wajib. Berarti saking pentingnya telah kada ingat mandi nih. Nah, apakah disunatkan mengkodok? Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wa yusannu qada'u ghuslil jum'ah kasairil agsalil masnunah. Disunatkan mengqada mandi Jumat seperti mandi-mandi sunat yang lain. Nah, kenapa? Wa inna ma tuliba qada'uhu li'annahu idza alima annahu yuqda dawama ala adai. Karena kalau ingin tahu
mandi itu disunatkan di qada juga, niscayanya akan mengekalkan ya kah mandinya. Jadi mandi taras ternyata. Nah, jadi tetap mandinya disunatakan. Kalau misalnya Jumat nih, bulik berjumat mandi ya kan? Ya kah? Baniat saja aku mandi sunat Jumat ya lah. Mengqada ya kan Allah taala. Nah, tetap disunatakan mandinya. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala alam. Baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi penjelasan guru kita Ustadz Mudatsir Rahman hafizahullah taala seputar mandi, terutama mandi-mandi yang disunahkan menurut ajaran agama kita. Jadi perkara syariat ini, saudara-saudaraku sekalian, kita harus pandai-pandai memilah antara yang memang ajaran agama, adat istiadat, ya, antara yang memang disyariatkan dan yang hanya merupakan perkara-perkara mubah atau perkara-perkara yang ada dalam kehidupan sosial dan budaya kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada perbuatan yang melanggar syariat agama. Dan untuk itu kita wajib mempelajarinya, bertanya kepada guru, kepada ahlinya, agar kita dalam beragama benar-benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang atau Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita, memberikan umur yang panjang kepada kita, sehingga kita bisa lebih banyak membuat kebaikan di muka bumi ini dalam mengisi kehidupan kita. Demikian yang dapat kami suguhkan kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah pada tahu kan?